Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam kasih dan damai sejahtera semuanya senantiasa ada di dalam keluarga kita semuanya. Saya sangat berbahagia bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, juga anak-anak yang terkasih di dalam persekutuan doa 10 hari masa Pantekosta. Hari ini adalah menginjak hari yang ke-6. Tetapi sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dulu. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa campur tangan di dalam hidup setiap kami. Sekali lagi Tuhan, kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu sudah selayaknya kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Engkau buka setiap hati kami supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Kami percaya bahwa firman-Mu akan merubah seluruh hidup kami. Bahkan kami percaya bahwa firman-Mu adalah Allah sendiri. Oleh karena itu hamba-Mu yang menyampaikan firman, kiranya Engkau berkati dan Engkau mampukan, supaya apa yang keluar dari bibir dan lidah hamba-Mu hanya semata-mata firman-Mu yang penuh kuasa. Ampuni dosa dan salah kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara sekalian, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, tahukah Bapak Ibu bahwa sebetulnya saya dan Bapak Ibu saudara sekalian dari sananya itu punya kecenderungan bahwa manusia itu punya sikap atau kecenderungan untuk bersikap sombong. Jadi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, semua manusia, jadi Bapak Ibu saudara sekalian juga termasuk saya, itu punya kecenderungan untuk sombong. Mobilnya anyar sombong, duitnya oke sombong, omahe oke, omahe apik sombong. Tetapi kadang memang kesombongan itu ditunjukkan secara halus, ada yang ditunjukkan secara terang-terangan. Tetapi pada hakikatnya saya dan Bapak Ibu itu dari sananya itu punya sikap kesombongan. Nah, oleh karena itu pada saat ini firman Tuhan yang akan kita renungkan atau yang akan kita geluti bersama-sama, judulnya adalah mohon kerendahan hati. Nah, renungan atau judul yang sungguh sangat pas sekali dengan apa yang saya sampaikan, bahwa manusia itu punya sikap sombong. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, satu perikop di dalam Lukas 14 ayat 7 sampai ayat 14. Tetapi untuk menyingkat waktu Bapak Ibu, saya hanya membaca satu ayat saja. Harapan kami Bapak Ibu di rumah akan lengkap membaca dalam satu perikop itu, karena Tuhan Yesus di dalam satu perikop itu memberikan contoh-contoh bagaimana kita bisa memiliki sikap yang rendah hati. Satu ayat yaitu ada di dalam ayat 11 yang demikian firman-Nya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan yang ada di dalam ayat 11 itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu sudah perso semuanya apa itu sebetulnya yang dinamakan rendah hati. Kalau rendah hati itu kan jelas ya, kita tahu semuanya kebalikan dari sombong ya. Jadi ciri-ciri manusia yang punya sikap rendah hati itu seperti apa saja, saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah perso. Tetapi di sini memang sudah sengaja saya buat catatannya.
Ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu secara cepat supaya kita lebih bagus mengenal apa itu sikap rendah hati atau ciri-ciri orang yang mempunyai sikap rendah hati. Ciri-ciri orang yang rendah hati adalah orang tersebut akan senantiasa atau akan selalu menghindarkan sikap-sikap yang antara lain Bapak Ibu, 1. arogan, 2. sikap congkak. Nah, itu akan dihindari. Kemudian merasa dirinya penting, senang menggurui, susah mendengarkan orang lain, kemudian merasa dirinya tahu segala sesuatu. Yang terakhir, sulit memahami keberadaan sesama. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya ciri-ciri dari seseorang yang mempunyai sikap atau watak rendah hati itu lebih dari ini ya. Misalnya tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, tidak gampang ngambek, misalnya Bapak Ibu nih ya. Ini kan satu contoh-contoh yang senantiasa kita hadapi, kita lihat setiap hari seperti itu dalam kehidupan nyata, kehidupan saya dan kehidupan panjenengan sedoyo. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu ketika saya dan panjenengan sedoyo sudah pirsa bahwa rendah hati itu memang diperlukan atau memang diharapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, bagaimanapun caranya supaya kita senantiasa bisa memiliki sikap rendah hati itu. Nah, kemudian lebih dari itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah pirsa ciri-ciri rendah hati, kemudian poin yang kedua yang perlu kami share kepada Bapak Ibu adalah apa akibatnya ketika kita senantiasa mempunyai sikap rendah hati. Nah, ini juga perlu ya Bapak Ibu ya. Apa akibatnya ketika seseorang itu mampu memiliki sikap rendah hati? Bapak Ibu gampang saja, lihat saja di dalam Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Saya baca, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan bahwa Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi intinya adalah seseorang yang mampu memiliki sikap rendah hati itu dikasihi Tuhan loh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah pirsa semua ya, bagaimana ketika kita itu dikasihi oleh Tuhan. Atau kalau saya balik, bagaimana ketika hidup kita itu Tuhan itu mengasihi kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah pernah sering alami ketika seseorang anak yang dikasihi orang tua itu bagaimana akibatnya. Saya percaya Bapak Ibu pasti sudah pirsa. Tentu saja apa yang diminta oleh anak, orang tua tentu akan memberikan. Karena orang tua sayang, karena orang tua mengasihani. Itu satu contoh, satu poin ketika kita mampu mempunyai atau memiliki sikap rendah hati. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah di dalam Mazmur 22 ayat 26. Mazmur 22 ayat 26 saya baca sekaligus. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Ini artinya ketika kita mampu mempunyai sikap rendah hati, Tuhan mengasihi kita dan tentu saja Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Ini artinya ayat ini Bapak Ibu, Mazmur 22:26. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, ya apa yang kita makan Bapak Ibu? Nah, di sini dikatakan orang yang rendah hati akan makan dan sampai kenyang. Artinya berkat Tuhan itu kan melimpah-limpah dan itu terus-menerus Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, monggo Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu berupaya dengan sekuat tenaga supaya kita senantiasa memiliki sikap rendah hati tersebut. Kemudian poin selanjutnya Bapak Ibu, apa akibatnya nggih?
banyak sekali, misalnya penuh sukacita, disayang banyak orang, kemudian tidak punya musuh, banyak teman, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh Bapak Ibu. Ketika saya dan Bapak Ibu atau orang lain, terutama atau khususnya jemaat GKD Sragen mampu memiliki sikap rendah hati. Karena jangan sampai lupa Bapak Ibu bahwa Tuhan kita menghendaki supaya kita mampu memiliki sikap rendah hati tersebut. Kemudian poin yang ketiga, Bapak Ibu, di samping kita sudah tahu ciri orang yang rendah hati, kemudian akibat seseorang yang mampu memiliki sikap rendah hati, kemudian yang poin yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana caranya sekarang? Nah, begitu Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa senantiasa mempunyai karakter rendah hati? Ini kalau saya sampaikan Bapak Ibu gampang saja. Bapak Ibu dan saya contoh saja Gusti Yesus ya, Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu merupakan role model bagi kita. Merupakan model atau contoh yang harus kita teladani. Bagaimana kehidupan Yesus sejak Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus disalibkan sampai bangkit, itu bisa Bapak Ibu baca di dalam ayat Alkitab Perjanjian Baru, dalam kitab Injil. Nah, dari situ saya percaya kita bisa belajar bagaimana caranya supaya kita memiliki sikap yang rendah hati. Nah, untuk itu saya petik satu ayat saja di dalam Matius 11 ayat 29 yang demikian bunyinya, "Pikolah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sudah jelas sekali ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita punya kemauan, punya semangat untuk memiliki sikap rendah hati, ya sudah, satu ayat ini saja kehidupan Yesus kita lihat, "Pikulah kuk yang kupakai, aku ini loh rendah hati, aku ini loh lemah lembut, jiwamu pasti tenang." Nah, dari sini Bapak Ibu, mari, dan saya juga berharap sekali Bapak Ibu bisa bisa mengeterapkan atau berupaya untuk bisa memiliki sikap rendah hati. Bapak Ibu, saya pernah dan sering sekali mengikuti ceramah seorang motivator Indonesia yang sangat terkenal yang bernama Bapak Eloy Saluku. Itu seorang motivator handal di Indonesia. Dia menjelaskan bahwa ada seorang peneliti Amerika yang bernama Jim Collins, Bapak Ibu. Jim Collins ini meneliti orang-orang hebat yang ada di Amerika. Bahkan mereka menulis buku dari hasil penelitian itu, dituliskan dalam sebuah buku yang berjudul From God to Greed. Itu hasil dari penelitian Jim Collins. Dari orang-orang hebat di Amerika yang memiliki jabatan atau memiliki karir atau memiliki perusahaan-perusahaan yang dari kecil sampai besar, dia hanya memiliki 2 poin Bapak Ibu. Yang nomor 1 kerendahan hati, yang nomor 2 adalah profesionalisme. Jadi seorang yang memiliki jiwa atau sikap rendah hati itu dia tetap melayani, tetap berhubungan dengan bawahannya dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Tetapi pada saat yang sama, seorang pemimpin itu tidak akan kompromi dengan hasil kerja yang sembarangan, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, begitu pentingnya, begitu hebatnya seseorang yang memiliki sikap rendah hati. Nah, oleh karena itu saya berharap kita semua berupaya dengan sekuat tenaga untuk memiliki sikap rendah hati. Saya percaya kalau kita memang ada kemauan keras dan kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti memampukan
dan kita pasti akan sampai ke sana. Demikian, Tuhan memberkati. Terima kasih. Untuk menutup ibadah pada malam ini, kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima firman-Mu. Kiranya Engkau mampukan kami bisa menerima firman-Mu, Engkau mampukan kami bisa melakukan firman-Mu, dan kami mampu untuk senantiasa memiliki sikap rendah hati seperti yang Tuhan rindukan pada setiap anak-anak. Sekali lagi Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami semuanya mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah ini, mari kita puji bersama-sama di dalam Kidung Jemaat nomor 424.